Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Maiwa TV hadir di hadapan Anda dengan acara bincang-bincang redaksi. Topik yang kami angkat pada hari ini kembali kita coba menelisik mengenai perkembangan Perkembangan dari perkembangan. Pilgub DKI. Oke. Seperti kita ketahui bahwa calon independen akhirnya muncul dalam Pilgub DKI, di mana wacana kota kosong dipastikan tidak akan terjadi. Ya. Ini seperti harapannya Pak Ridwan Kamil, Ya. bahwa beliau juga tidak mengharap adanya Ya. kota kosong. Ya. Calon independen ini adalah Bapak Dharma Pongrekun dan Kunwardana, yang infonya telah memenuhi syarat dari KPU untuk mendaftarkan diri menjadi calon independen. Nah, ini dengan adanya calon independen dan kota kosong tidak akan terjadi, apakah demokrasi kita masih akan terjaga? Ya, secara sekilas bagus. Tapi ini kan terkait juga dengan podcast kita sebelumnya itu memang ini memperkirakan. Jauh sebelumnya kita sudah memperkirakan mulai podcast sebelumnya bahwa kelompok-kelompok yang menginginkan kota kosong semuanya tidak akan mengambil langkah itu. Ya. Kenapa? Kalau kota kosong terlalu berisiko. Berisikonya adalah sangat berpeluang untuk dikalahkan oleh kota kosong. Makanya berdasarkan analisa kita sebelumnya yang mengatakan bahwa kemungkinan besar adalah dengan cara menempuh cara sistem calon boneka. Itu kira-kira kurang lebih samalah dengan pil wali kota Solo. Jadi baru dugaan ini ya? Ya, dugaan bahwa di Solo itu kan model-model yang kita duga sebagai cara-cara yang menempuh jalur-jalur sistem boneka. Itu yang dianalisa sejumlah pengamat yang mengatakan bahwa kemungkinan melakukan jalur itu. Kemudian tidak lama berselang itu akhirnya muncul berita yang mengejutkan itu bahwa ternyata yang lolos sebagai calon independen adalah Pongrekun itu. Sementara Pongrekun itu kan jauh sebelumnya sudah mendaftar dan pernah dinyatakan tidak lolos, artinya tidak memenuhi syarat kan. Tiba-tiba memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Nah, apakah soal strategi melawan calon boneka itu yang dimaksud? Ini yang dimaksud. Kita kan belum tahu. Tapi kan akhirnya muncul berita-berita yang sebenarnya relatif tidak sedap, karena banyak pihak yang sudah boleh dibilang sudah memperkirakan bahwa yang dimaksud dengan calon boneka inilah Dharma Pongrekun itu. Tidak kurang dari PDIP juga. Hasto sudah menyebut bahwa terang-terangan menyebut bahwa ini adalah calon boneka. Kenapa dibilang calon boneka? Itu karena banyak hal. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa karena tadi yang sudah dinyatakan tidak lolos tiba-tiba lolos. Kemudian yang kedua soal ramainya sekarang KTP yang dibajak atau dicatut. Namanya KTP dicatut untuk dukungan Pongrekun ini. Calon independen ini ya. Meskipun Pongrekun ini membantah bahwa kami tidak tahu menahu soal itu. Nah, ini kan makin hari makin ramai ini. Padahal faktanya ratusan orang yang sekarang melakukan gugatan atau laporan kepada Bawaslu menyatakan bahwa ini kenapa bisa KTP saya dipakai untuk mendukung. Betul, ini kalau kita melihat info terupdate, diperkirakan ini informasi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Mereka telah menerima sekitar 205 aduan. Itu di PBHI sendiri ya. PBHI sendiri. Jadi ini masalah pencatutan KTP dan isu calon boneka ini ternyata menjadi isu utama dalam majunya calon independen ini. Jadi kalau kita melihat mungkin sampai Ahok mungkin sempat mengatakan bahwa ada sesuatu yang buat mereka ini calon independen bisa lolos dari verifikasi KPU. Itulah jadi kecurigaan. Kan sebelumnya ada teori bahwa kemungkinan besar calon yang diusung Kim Plus itu adalah itu akan
tidak akan dibuat atau didesain supaya melawan kota kosong. Tiba-tiba ada Pongrekon ini lolos. Orang menghubung-hubungkan, jangan-jangan dimaksud tadi sebelumnya kan bahwa tidak akan kesulitan kalau melawan kota kosong. Akhirnya kemungkinan besar akan diciptakan namanya calon boneka. Kita belum tahu saat itu siapa calon boneka, tiba-tiba muncul Pongrekon ini. Apakah yang dimaksud calon boneka atau boneka adalah Pongrekon? Kita kan tak tahu, belum bisa tahu. Tapi kan sudah ada pernyataan juga dari Hasto. Ini masih dugaan sementara ya. Kenapa dugaan itu makin keras? Salah satunya adalah proses proses pengambilan atau pengumpulan KTP, di mana yang tadi kalian sudah sebutkan bahwa ratusan orang menyatakan keberatan atas penggunaan KTP yang tanpa izin untuk pendukungan Pongrekon. Makin kuat dugaan itu bahwa apa yang diklaim oleh Hasto itu benar kan gitu. Ini informasi juga yang terbaru, sampai-sampai nik KTP dari anak dan adiknya Anies pun itu bikin ramai. Ikut dicatat juga. Karena bukan cuma dia, orang-orangnya Anies juga sudah dicatut. Bahkan beberapa juga orang-orang PDI juga terkonfirmasi bahwa dicatut. Karena kita tahu sekarang yang di Bawaslu saja, menurut Ketua Bawaslu DKI Riki Putrajaya menyatakan sampai saja ini di atas 200 yang sudah menyatakan 200 aduan itu. Tapi kan bukan berarti hanya 200 yang terkena, bisa lebih. Karena kan ada problem juga soal pelaporan itu, ada hari kerja juga, ada mekanisme pelaporan yang dianggap tidak mudah dilakukan bagi orang-orang. Jadi ini akhirnya Pongrekon ini diterpa isu tidak sedap pencalonnya. Harusnya independen itu tadi sudah menimbulkan semacam semangat demokrasi yang bagus kan. Kita tahu bahwa independen itu memang dijadikan sebagai jalur alternatif bagi calon-calon yang tidak terakomodasi di partai-partai. Cuma jarang terjadi ada calon independen bisa lolos benar-benar memenuhi syarat, karena syaratnya sangat ketat. Salah satunya kan kalau tidak salah itu 7,5% dari jumlah pemilih. Alhasil kalau DKI itu hampir 700 dia harus memenuhi 700.000 KTP. Nah ini kalau kita melihat ya, KPU sendiri sudah melakukan istilahnya melakukan klarifikasi bahwa data calon independen ini ternyata sudah diverifikasi secara menyeluruh ya. Sementara Dukcapil juga mengatakan, Dukcapil DKI mengatakan membantah ada kebocoran data NIK. Nah ini kan persoalannya sekarang mekanisme untuk mendapatkan dukungan berupa KTP itu kan itu melalui hard copy ya. Fotokopi atau apa nih, Bang? Ini kan harus langsung yang punya, karena itu pernyataan mendukung itu tidak boleh diwakili dan tidak boleh. Berarti harus ada cara lain. Berarti ada form yang mereka isi. Harus diisi formulir, minta nomor KTP-nya, kemudian dia tanda tangan. Itu yang diajukan ke KPU. Di KPU dilakukan verifikasi satu persatu dan tidak boleh sampel. Tidak boleh sampel. Misalnya gini, saya sistem misalnya kan 700.000, ya saya loncat ambil beberapa saja, tidak. Dia sistem apa istilahnya, sistem kalau penduduk itu sistem online. Jadi dia harus KPU itu harus mendatangi satu persatu yang tertulis sebagai pendukung itu, menyatakan untuk memverifikasi apa betul Anda pendukung. Berarti ada cross check di situ, karena ada ada nomor HP kan seluruhnya, di surat pernyataan dukungan itu sistem sensus namanya kan. Jadi bukan sampel. Sensus. Jadi harus benar-benar kita bertanya. KPU itu harus bertanya kepada yang tertera KPU-nya apa betul. Oke, ini lolos. Begitu terus sampai tercapai seluruhnya dari 700.000 itu. Jadi kalau KPU sudah menyatakan sudah verifikasi, harusnya berarti sudah tidak ada masalah. Sudah aman. Pertanyaannya yang muncul yang ratusan ini, gimana caranya? Gimana cara memverifikasinya? Berarti kan pasti ada kesalahan. Apakah pernah ditelepon minimal gitu kan? Karena kan caranya ada beberapa. Caranya itulah datang door to door. Bisa juga dengan cara mendatangi. Artinya mengumpulkan orang di sebuah tempat.
Bisa juga dengan cara ketiga, salah satu itu misalnya yang dilakukan mungkin per telepon bisa, bahwa ini betul Anda mendukung, oke lolos. Nah kembali yang tadi itu ternyata muncul nama-nama, bukan sedikit nama-namanya, ratusan orang yang mengatakan keberatan. Keberatan atas masuknya KTP dia sebagai, atau nama dia sebagai salah seorang calon yang akan mendukung calon independen ini. Ya, Ponrekun sih tidak membantah, tapi gimana sekarang KPU? Karena Ponrekun bisa saja memang tidak tahu, karena ada namanya orang tim-tim yang tim sukses yang di belakang. Berarti itu, kan? Ini tugas berat berikutnya nih buat Bawaslu ya. Ini Bawaslu juga ini lambat juga, mestinya kan bisa segera bertindak kan begini kan. Bahkan sebenarnya ada unsur-unsur pidananya juga. Disebut-sebut ada unsur pidana itu. Ya kok bisa KTP-nya orang bisa bocor? Ini kan juga ada juga soal undang-undang pembocoran data publik. Itu tersendiri, belum undang-undang pemilu kan. Undang-undang pemilu kan KPU sudah kena mestinya. Karena bisa ada orang yang nyata-nyata tidak mendukung tapi menyatakan dukungan. Ya PDP juga mengeluhkan itu. Ya tidak mungkin lah orang PDP mendukung calon independen sementara PDP sampai sekarang belum menentukan siapa calonnya. Karena jangan sampai nanti diperlukan untuk mendukung calon, diperlukan itu untuk mendukung calon yang didukung oleh PDIP. Jadi salah kalau seperti itu. Nah ini juga satu satu kemungkinan ya. Kalau calon independen misalnya betul-betul lolos di verifikasi itu dan sudah dilakukan cross check. Ini kan kita bertanya, apakah Ridwan Kamil dan koalisi Kimnya ini akan melawan independen secara ini dalam tanda kutip tanpa rekayasa? Nah inilah ya, ini yang jadi soal karena ini belum apa-apa sudah muncul dua problem. Problem pertama adalah kok tiba-tiba yang tadinya tidak lolos tiba-tiba dilolos kan? Itu kan tanda tanya juga. Ya sudah dinyatakan tidak, dan menurut pengalaman hampir tidak pernah ada yang bisa lolos verifikasi karena itu syarat yang disampaikan itu sangat berat. Sangat berat karena harus memverifikasi satu persatu semua calon yang masuk kan. Ya, itu kalau kita misalnya kita butuh 700.000, ya KTP yang diusulkan minimal 2 kali lipat karena dipastikan ada yang tidak lolos, tidak memenuhi syarat kan. Nah, kalau 700.000 untuk Jakarta terlalu berat. Nah kalau tiba-tiba dia lolos, pertanyaannya apa betul dia lolos secara murni kan? Yang kedua muncul bukti baru bahwa KTP itu ternyata banyak yang dicatat namanya. Akhirnya tadi yang kalian pertanyakan tadi bahwa apakah betul-betul ini dia akan melawan. Nah kalau sampai pada pertanyaannya itu bisa disimpulkan atau kita menduga bahwa memang dibuat sedemikian rupa supaya Ponrekun itu jadi lawan. Kalau melawan Ridwan Kamil misalnya kan, kenapa Ponrekun itu dinilai sebagai sosok, katakanlah tidak dia saling atur kan, dinilai sebagai sosok yang mudah dikalahkan, dibuat sedemikian rupa, termasuk yang sekarang ini dicurigai dengan pembocoran ini, dicurigai juga sekaligus sebagai cara untuk melakukan pembusukan nama bagi Ponrekun. Jadi orang kan semua dengan munculnya catatan KTP kan orang semua mengatakan waduh parah juga ini kira-kira begitu kan. Jadi negatif kan? Negatif. Akhirnya orang tidak akan mau memilih dia. Ya alhasil ya menang nanti calon yang satunya. Kira-kira itu dugaan itu, kita. Dugaan itu tuh menilai strategi apa di balik kejadian-kejadian yang aneh-aneh ini. Ini Bang, satu lagi nih. Kalau kita melihat bahwa dukungan dari koalisi Kim ya untuk Ridwan Kamil sudah dipastikan akan memajukan Ridwan Kamil. Koalisi ini yaitu Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat dan PSI. Sementara nih masih ada 4 partai nih hitung-hitungannya. Itu PKB, PKS, Nasdem, P3. P3 sudah menyatakan. Dengan satu lagi Perindo. P3 Perindo sudah menyatakan masuk di Kim. Oke, berarti tinggal PDIP dan PKB. Nasdem juga sudah menyatakan masuk di Kim. Di Kim. Berarti tersisa 2 partai harapan nih. Tiga PKS juga belum menyatakan. Oke. Nah, ini kalau kita melihat peta kekuatan di sini,
PDIP sendiri masih menunggu sinyal dari muktamar, hasil muktamarnya PKB. Yaitu itu tanggal 24, kalau tidak salah 24-25 Agustus ini. Bila misalnya sinyal dari PKB ini mengarah ke Anies, jelas PDIP membulatkan tekad untuk maju ke situ. Sekarang peta jadi 3 nih. 3 calon. 3 calon ini dipastikan suara ini pasti akan menjadi sangat-sangat sangat-sangat dinamis untuk kita ikuti bagaimana mereka semua bersaing dalam perolehan suara. Khususnya untuk yang calon independen ini. Kan tadi kan sebelum ini kan kita bicara dengan asumsi cuma ada 2. Tadi kita bicara itu ada strategi seperti itu membuat supaya Anies tidak lolos. Sejauh ini boleh dibilang hampir sempurna upaya penjagalan itu. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Nah, sudah hampir sempurna upaya penjagalan itu. Salah satunya itu tadi kita sudah sebutkan bahwa akhirnya kan Nasdem kan sudah merapat. Sudah merapat. PKS sudah menyatakan membuka peluang untuk tidak untuk mencari alternatif selain Anies kan itu kan. Berarti kan tinggal PKB sama PDIP. Akhirnya muncul calon yang dicurigai juga sebagai calon boneka ini kan. Muncul calon boneka ini dengan asumsi bahwa Anies sudah tidak lolos. Tapi faktanya yang kita lihat sekarang seperti kalian sudah sebutkan tadi bahwa PKB belum menyatakan sikap resmi. Kalau PDIP kan hampir pasti tidak akan masuk itu di Kim Plus itu. Nah, tinggal sekarang PDIP ada satu saja yang partai yang mengatakan siap antara PKB atau PKS, maka dipastikan Anies lolos. Paripurna untuk lolos ke sana. Nah, persoalannya pada saat dia lolos, pada lolos ini ambiar ini yang tadi ini rencana melawan independen, calon independen. Kalau kita sebut sebagai melawan calon boneka itu. Ya, ini kalau merasakan teori, kalau kita mau pakai misalnya teori ilmiahnya lembaga survei, Anies tak terkalahkan. Makin tak terkalahkan kalau dia akhirnya berpasangan dengan PDIP siapapun calon wakilnya. Kan sekarang kan disebut-sebut Rano Karno. Yang dari PDIP. PDIP. Kalau itu yang jadi, maka pupus harapan Kim untuk memenangkan Pilkada DKI dengan mudah. Tapi sebaliknya, kalau akhirnya PKB misalnya akhirnya menyatakan juga sikap termasuk PKS masuk Kim Plus, maka akan melenggang Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI. Karena akhirnya dia cuma melawan Parengkun itu. Parengkun itu yang notabene tadi disetel sedemikian rupa supaya tidak mendapat simpati banyak, mendapat suara. Berarti ini memang papan catur ini belum dilipat ya. Belum dilipat. Berarti kemungkinan masih ada. Banyak sekali kemungkinan. Jadi istilahnya dalam posisi tertekan seperti ini, perkembangan dari prediksi-prediksi daripada perkembangan partai-partai yang dianggap sebagai partai harapan untuk mendukung Anies, itu ternyata masih ada peluang kekuatan untuk mengimbangi nih banyaknya partai Kim Plus. Kim Plus. Apalagi kalau tadi ini kan kalian tuh sudah sebut soal PKB. PKB belum ada putusan soal DKI. Meskipun gejalanya dia akan mendukung Kim. Karena dia yang sebelumnya kan ketemu Prabowo kan. Ada gejalanya. Tapi ada faktor lain yang juga mesti kita pertimbangkan sebagai analisis. Karena kita menganalisa ini. Betul. Contohnya adalah di Jawa Timur. Kalau misalnya PDIP membandingin dukungan itu dengan PKB, maka tentu PKB juga akan punya nilai tawar yang agak lemah di depan PDIP. Misalnya ini kan kalau di Jawa Timur kan PKB belum, kalau tidak salah juga akan mengajukan kadernya dalam hal ini mantan ketua PWNU Jawa Timur untuk jadi calon gubernur. Kalau misalnya dia calonkan, maka dia butuh PDIP untuk menyokong itu. Kalau dia jadikan sebagai bargaining untuk di DKI, maka ada peluangnya PKB mendukung Anies bersama dengan PDIP. Ini analisanya kan? Iya, betul. Jadi memang permainan catur ini dalam arti
masih tetap berlangsung. Ya. Dan masing-masing ini masih berpikir semua bagaimana menentukan langkah berikutnya. Dan ternyata ini dari PDIP sendiri dan PKB ini masih menunggu hasil kompromi ya. Kita tidak tahu, kita tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan oleh PKB maupun PDIP ini soal DKI ini, karena sebelumnya juga ada juga isu yang menyebut bahwa memang PKB ini akan melakukan atau mengumumkan keputusannya di saat detik-detik terakhir. Kalau itu betul, maka terkonfirmasi sebelumnya pernyataan salah seorang petinggi PDIP mengatakan bahwa dia tidak akan menyebut dulu partai pasangannya di DKI karena dikhawatirkan kalau terlalu cepat diumumkan akan jadi sasaran tembak. Betul. Jadi dia secara strategi akan menyampaikan dukungan di menit-menit terakhir. Karena kalau jadi sasaran tembak kan, ya kita tahu PKB ini kan lagi digoyang oleh PBNU, akan berbahaya. Apalagi kalau model kasus contoh misalnya dengan Golkar itu dilakukan kan, itu makin berbahaya. Posisi orang yang menyatakan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Maka kita membacanya bahwa kemungkinan itu kalau dia tahan godaan dan tahan tekanan. Tapi kalau sekali lagi kalau PKB akhirnya menyatakan dukungan kepada Anies bergabung dengan Anies dan mendukung Ridwan Kamil, maka peluang Anies itu makin hilang, makin menipis. Ya, padahal memang PDIP sendiri itu sebenarnya mengatakan tidak rela kalau misalnya Pilgub DKI itu dilakukan dengan cara melawan calon independen. Kalau independen betul-betul independen sih tidak ada soal. Ini tapi tanda kutip ini independennya karena memang ada calon boneka. Ada isu itu, pertama calon boneka. Terus kedua terjadinya pencatutan KTP. Itu pencatutan ini kasus lain. Ini betul-betul jadi drama politik di akhir-akhir periode Jokowi ini, drama politik yang ada di Jakarta ini. Tapi ada juga tadi itu, sekali lagi saya ulang tadi, saya sudah menyebutkan tadi bahwa ini bisa dicurigai sebagai upaya memang untuk mendegradasi nama Parengkun itu. Jadi satu sisi dia dinaikkan sebagai calon independen, dibantu misalnya didukung dari belakang, di saat yang sama dilakukan pembusukan supaya biar dia lolos. Kalau ini betul sekali lagi biar dia lolos, tapi sekaligus tidak akan punya suara. Karena berbahaya juga kalau didorong untuk lolos sebagai calon independen, tapi ternyata Parengkun melakukan upaya kerja-kerja politik yang benar, dan dia berhasil, kan bisa kalah ini Ridwan Kamil kan. Nah, caranya ini analisa mencurigai bahwa itu dilakukan supaya ada degradasi, sekaligus diangkat sekaligus didegradasi. Itu soal benar tidaknya, ya itu nanti waktu yang akan menjawab. Karena kita tentu butuh waktu untuk membuktikan teori kita itu benar atau tidak, analisa kita benar atau tidak. Berarti memang ini calon independen kalau kita pastikan memang masih merupakan tanda tanya besar. Utamanya tugas buat Bawaslu ini mungkin. Karena KPU sendiri sudah mengatakan sudah melakukan verifikasi, dan Dukcapil DKI pun mengatakan bahwa hal itu dipastikan tidak ada kebocoran data NIK. Memang secara elektronik secara database itu. Ini Dukcapil juga aneh. Ini kan sudah dibuktikan bahwa nama orang-orang tertentu kan sudah muncul di situsnya KPU. Kan ada cara pengecekannya. Dia buka situs KPU, kemudian dia membuat pencarian NIK-nya, muncul nama mereka sebagai pendukung. Betul. Ya apalagi yang dia mesti dengan cara apa lagi dia mesti mengelak dari ini kan fakta sudah. Fakta sudah. Bahkan sekarang ini prosesnya kan sudah melalui PBHI tadi sudah buka posko pengaduan. Bahkan Bawaslu juga sudah bahkan sudah menerima secara resmi laporan yang menurut Bawaslu yang tadi sampaikan itu sudah di atas 200 yang melaporkan. Jadi kalau mau dibilang tidak ada kebocoran, di mana tidak ada kebocoran, sudah bocor tidak ada kebocoran. Itu satu. Yang kedua, KPU menyatakan kita sudah lakukan verifikasi faktual, buktinya ada yang bocor itu. Ada yang bocor.
kalau berdasarkan bukti itu ya clear KPU tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu baru soal kelalaian, belum kalau soal kesengajaan. Karena kalau kesengajaan kan berarti ada upaya-upaya untuk memanipulasi data orang untuk dukungan-dukungan tertentu. Itu kan kejahatan pemilu yang saya kira fatal. Ya. Nah, ini juga kita ngelihat pengalaman dari PDIP sebagai partai yang cukup mapan ya dalam hal pengalaman organisasi mereka. Ini ternyata masih bisa mengelola emosi. Dan PKB pun sepertinya juga seperti analisanya Abang tadi tidak mau menjadi sasaran tembak. Kan gitu. Jadi kalau kita menganalisa partai Kim ini akan berhadapan dengan partai-partai yang juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya kira beberapa faktor, anggaplah misalnya Nasdem, mungkin ada faktor lain sampai dia harus menyatakan dukungan secepatnya, karena kan kita tahu Nasdem kan juga babak belur waktu Pilpres kemarin 2 menterinya langsung terkena kasus hukum. Bahkan isu terakhir Nasdem itu juga terancam satu lagi menterinya itu Siti Nurbaya Bakar juga terancam diresapel dalam waktu 1-2 hari ini. Ini sudah beredar ini. Dan apakah karena faktor-faktor itu membuat Nasdem harus bertukuk lutut di hadapan Kim Plus atau bukan? Karena di sidang kemarin juga kan sidang soal kasus Syahrul Yassin Limpo juga disebut-sebut Nasdem juga, sering-sering disebut. Bahkan kami dengar Nasdem sendiri mengatakan bahwa tahun ini bukan momennya Anies. Itu pernyataan saat ketemu ditanya oleh wartawan kan 2 kali ke momentum. Jadi ini kan faktornya Nasdem itu bisa disebut bahwa karena tekanan itu. Ya kalau PKS ya kita sudah sebut juga sebelumnya kan isu soal tiga poin dijanjikan itu. Ini isu ya. Isunya. Meskipun akhirnya dibantah oleh PKS bahwa ini tidak ada isu itu. Nah, tiga poin itu ya menjadikan faktor yang membuat PKS ya terpaksa harus meninggalkan Anies. Karena kita tahu bahwa PKS dengan Anies itu kan boleh dibilang satu kesatuan ya dalam segi konstituen. Tapi kok ditinggalkan Anies berarti ada sesuatu, ini dugaan kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang mempengaruhi PKS untuk membuka peluang alternatif memilih calon. Namun sampai saat ini memang belum ada keputusan dari PKS. Belum ada keputusan. Berarti kita anggap aja masih ada 3 partai nih. Masih ada 3 partai. Tapi berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan oleh PKS kan kecil kemungkinan PKS akan bertahan di Anies. Karena banyak hal, contohnya bahwa dia memaksakan Sohibul Iman itu kan boleh dibilang itu adalah strategi. Kita bisa menduganya bahwa PKS membuat strategi supaya tidak mungkin Anies dapat dukungan dengan cara mengajukan pasangan itu. Terus yang kedua, dikasih alternatif. Boleh tidak mendukung Sohibul Iman tapi cari koalisi. Harus masuk PKS. Itu juga tidak mungkin bagi Anies. Kenapa? Kalau Anies akhirnya masuk PKS, tentu PKB dan Nasdem juga tidak akan mau mendukung dia. Bahkan bisa-bisa PDP juga tidak akan mau. Jadi memberikan syarat-syarat yang tidak mungkin, kita menduganya bahwa itu strategi PKS hanya mencari alasan supaya dia bisa meninggalkan Anies tanpa dihujat oleh publik. Betul. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Jadi kalau melihat gejala itu, besar kemungkinannya Anies PKS tetap berada di Kim itu berpindah ke lain hati ya. Pindah ke lain hati. Karena kalau melihat gejalanya, ini PKS ini bukan mengejar wakil gubernur. Ada poin-poin tertentu yang kira-kira lebih indah daripada sekedar wakil gubernur. Baik. Ini semakin menarik pemirsa memang. Dan kita tunggu 1 minggu ke depan. Khususnya setelah hasil muktamar PKB diumumkan. Muktamar sendirinya kan tanggal 24-25 Agustus di Bali. Setelah itu pasti ada keputusan dari PKB bagaimana arah politik PKB dalam Pilgub Jakarta. Di samping itu juga kita masih menunggu juga nih bagaimana kerja Bawaslu dalam merespon adanya pencatutan KTP. Jadi ada 2 agenda besar yang kita tunggu ini, bagaimana hasil PDIP sih sebenarnya
masih menunggu itu ya muktamarnya PKB hasilnya. Ya mudah-mudahan hasilnya PKB itu bisa menggembirakan semua orang lah. Dan kedua juga kita menunggu juga ini bagaimana Bawaslu dalam merespon ya aduan-aduan terhadap dugaan pencatutan nomor KTP. Kalau Bawaslu lah kita tidak berharap banyak lah karena sudah terlalu banyak contoh. Tapi lah saya tahu misalnya ada kewajiban Bawaslu bisa bersikap netral, bersikap berani dan independen dalam melihat persoalan-persoalan begini. Ini sudah terang-terang beneran depan mata ada pelanggaran, sudah ada tindakan kan. Baik pemirsa. Demikian kupasan kami mengenai topik kontestasi Pilgub Jakarta yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan masih kita tunggu minggu depan seperti apa hasilnya. Saya Leo Priantowardana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.